Dalam kesunyian yang mencekam, udara mendadak berubah menjadi seberat timah, menghimpit dada hingga setiap tarikan napas terasa seperti menelan duri yang menyayat kerongkongan. Pandangan mata yang tadinya redup tiba-tiba terbelalak tajam, menembus dinding ruang dan waktu saat tabir kasif tersingkap paksa, memperlihatkan sosak-sosak yang tak pernah terbayangkan oleh nalar manusia. Dingin yang luar biasa merayap perlahan dari ujung kaki, mematikan saraf demi saraf. Sementara di dalam batin berkecamuk badai haus yang membakar, sebuah dahaga yang takkan sirna meski seluruh samudra dituangkan ke tenggorokan. Setiap urat nadi seolah ditarik paksa keluar dari pori-pori, memicu guncangan hebat yang membuat lidah keluh membatu, mengunci segala jeritan di saat ruh dipaksa lepas dari sangkarnya. Di titik nadir ini, seluruh lembaran hidup berputar dalam sekejap mata, menyisakan penyesalan yang terlambat sementara. Malaikat maut berdiri tegak di ambang pandangan, siap memutus rantai terakhir antara raga dan dunia yang fana. Membicarakan awal dari sakaratul maut adalah membicarakan sebuah sensasi penderitaan yang melampaui segala batas nalar fisik manusia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa rasa sakit yang dialami saat nyawa mulai dipisahkan dari jasad adalah puncak dari segala kepedihan. Beliau menjelaskan bahwa penderitaan ini tidak dapat dibandingkan dengan luka-luka duniawi yang pernah dikenal manusia. Jika seseorang ditebas dengan pedang, digergaji dengan besi, atau dipotong-potong tubuhnya dengan gunting, rasa sakit itu hanya dirasakan oleh saraf-saraf yang tersambung pada daging dan kulit. Ada bagian tubuh lain yang mungkin tidak merasakan sakit saat satu bagian terluka, namun sakaratul maut adalah rasa sakit yang menghujam langsung ke inti ruh. Ia adalah luka yang tidak memiliki perantara, sebuah penderitaan yang meresap ke dalam setiap serat saraf, setiap sendi, setiap akar rambut, dan setiap pori-pori kulit, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Imam Al-Ghazali memberikan analogi yang sangat mengerikan. Rasa sakit maut itu ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam kerongkongan manusia, lalu ditarik paksa oleh tangan yang sangat kuat. Setiap duri yang menancap akan merobek apa saja yang dilaluinya urat nadi, daging, dan jaringan halus di dalamnya hingga tak ada lagi bagian yang tersisa, kecuali dalam keadaan hancur, berserakan. Ulama klasik lainnya, Imam Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tadhkirah menambahkan bahwa setiap jengkal penarikan ruh itu membuat penghuninya jiwa merasa sioliola dunia ini, menghimpitnya hingga tulang belulangnya remuk. Rasa sakit ini begitu mendominasi hingga menghalangi seseorang untuk berteriak atau meminta tolong, meskipun ia ingin menjerit sekeras mungkin. Rasa sakit yang maha dahsyat itu telah melumpuhkan kekuatan jantung dan pita suaranya, menyisakan kerongkongan yang hanya bisa mendesah berat. Dalam riwayat beberapa kiai Nusantara, seringkali fase ini digambarkan sebagai saat di mana seluruh energi kehidupan dipaksa untuk tunduk dan lepas dari keterikatannya dengan materi. Tubuh yang selama ini menjadi rumah bagi ruh, kini menjadi penjara yang menyiksa saat proses pemisahan dimulai. Kesakitan ini adalah pengingat bahwa hubungan antara nyawa dan raga yang telah terjalin puluhan tahun tidak akan dilepaskan begitu saja tanpa sebuah guncangan besar yang meluluh lantakan fondasi eksistensi manusia. Inilah momen di mana manusia benar-benar menyadari bahwa raga hanyalah pinjaman dan proses pengembaliannya dilakukan dengan cara yang paling mengguncang jiwa, agar manusia tahu betapa berharganya kehidupan yang selama ini ia jalani. Proses pemisahan nyawa bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh, melainkan sebuah pendakian rasa sakit yang dimulai dari bagian yang paling jauh dari pusat kesadaran. Dalam literatur klasik seperti At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa malaikat maut memulai tugasnya dengan mencabut ruh dari ujung-ujung jari kaki. Hal ini merupakan sunatullah agar manusia merasakan kematian secara bertahap, memberikan kesempatan terakhir bagi jiwa untuk menyadari perpisahannya dengan alam dunia. Seiring ruh ditarik ke atas, bagian tubuh yang ditinggalkan akan langsung kehilangan daya hidupnya. Kaki yang semula hangat dan lincah mendadak berubah menjadi sedingin es, pucat pasi, dan kaku sekeras kayu. Rasa dingin ini bukanlah dingin biasa, melainkan dingin maut yang menjalar perlahan, mematikan setiap saraf dan fungsi gerak. Di titik ini, seseorang mungkin mencoba menggerakkan kakinya untuk terakhir kali. Namun,
ia akan mendapati bawahannya telah menjadi beban asing yang sangat berat. Seolah-olah kakinya telah berubah menjadi bongkahan batu yang tak lagi mengenali perintah otaknya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Gates memberikan kedalaman makna pada fase ini. Beliau menyebutkan bahwa ditariknya ruh dari bawah menuju ke atas adalah isyarat bahwa pintu tobat masih terbuka selama ruh belum sampai di kerongkongan Al-Halqum. Namun, rasa sakit yang menyertainya tetaplah dahsyat. Bayangkan ribuan akar halus yang telah menghujam ke dalam tanah selama puluhan tahun, lalu dicabut paksa sekaligus. Setiap serat yang putus menimbulkan guncangan hebat pada seluruh batang pohon tersebut. Demikianlah setiap urat nadi dan sendi di kaki manusia saat ruh dipisahkan darinya. Para kiai Nusantara dalam tradisi lisan sering menggambarkan fenomena ini dengan istilah nyawa yang merayap. Mereka mengingatkan bahwa ketika rasa dingin sudah mencapai lutut, maka saat itulah dunia benar-benar mulai runtuh bagi si sakit. Ia mulai merasakan keterputusan hubungan dengan bumi yang ia pijak. Penarikan ini terus berlanjut ke arah paha dan pinggang, membuat tubuh bagian bawah menjadi mati sebelum kematian yang sesungguhnya tiba. Proses ini sangat menyiksa karena si sakit berada dalam kondisi sadar sepenuhnya, namun tidak berdaya. Ia merasakan jejak demi jengkal ruhnya yang ditarik, meninggalkan raga yang kian membeku. Setiap inci pendakian ruh ke arah dada membawa serta rasa pedih yang tak terkatakan, memaksa manusia untuk menghadapi kenyataan bahwa raga yang selama ini ia rawat dan ia banggakan sedang dalam proses menjadi bangkai bagian demi bagian di hadapan matanya sendiri. Ketika ruh terus merambat naik, meninggalkan bagian bawah tubuh yang telah mendingin, manusia akan didera oleh sebuah penderitaan batin yang disebut sebagai dahaga yang membakar. Dalam kitab At-Tadskirah, Imam Al-Qurtubi menggambarkan bahwa rasa haus yang dialami seseorang saat sakaratul maut jauh lebih menyiksa daripada haus fisik manapun yang pernah ada di dunia. Dahaga ini adalah haus yang bersifat eksistensial, sebuah panas internal yang muncul karena gesekan hebat antara ruh yang dicabut dengan raga yang ditinggalkan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa panasnya sakaratul maut membuat kerongkongan manusia terasa seperti gurun pasir yang terpanggang matahari. Di titik ini, seluruh cairan di dalam tubuh seolah menguap, meninggalkan lidah yang keluh, bibir yang pecah-pecah, dan dada yang terasa terbakar. Konon, meskipun seluruh air dari samudera di dunia ini diminumkan ke tenggorokan si sakit, hal itu tidak akan mampu memadamkan rasa haus yang dialaminya. Karena sumber haus tersebut bukan pada lambung, melainkan pada jiwa yang sedang berguncang hebat. Disinilah letak ujian iman yang paling krusial. Para kiai Nusantara sering mengingatkan tentang momen fitnah Al-Mamat yang berkaitan dengan dahaga ini. Iblis, sang musuh abadi, memanfaatkan penderitaan ini sebagai celah terakhir untuk menyesatkan manusia. Dalam samaran yang luar biasa meyakinkan, seringkali menyerupai sosok ayah, ibu, atau guru spiritual yang sangat dihormati. Iblis datang membawa segelas air yang berkilauan, air yang tampak paling jernih dan menyegarkan yang pernah dilihat oleh mata manusia. Iblis akan membisikkan janji manis, "Wahai anakku, minumlah air ini agar hilang dahagamu. Namun bersaksilah bahwa Tuhanmu adalah aku." Atau katakanlah bahwa agama ya selama ini kau anut adalah salah. Manusia yang sedang berada dalam puncak penderitaan, dengan akal yang mulai kabur dan fisik yang hancur, berada pada titik terlemahnya tanpa pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa haus yang membakar itu bisa menyeret seseorang pada kekufuran hanya demi seteguk air semu. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya memberikan tetesan air secara perlahan ke mulut orang yang sedang sakaratul maut dan terus membimbingnya dengan dizikir. Ini dilakukan agar fokus si sakit tidak teralihkan oleh dahaga yang menyiksa, melainkan tetap tertuju pada keagungan Allah. Dahaga ini adalah simbol dari kerinduan ruh akan asal-usulnya. Namun, bagi mereka yang tidak siap, ia menjadi jembatan menuju jebakan iblis di detik-detik terakhir pemisahan nyawa. Pada tahap ini, penglihatan duniawi manusia mulai memudar dan digantikan oleh ketajaman penglihatan uhrawi. Inilah momen yang disebut oleh para ulama sebagai kasif, yakni terbukanya hijab
atau tabir yang selama ini membatasi antara alam materi dan alam gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan fenomena ini secara lugas dalam Al-Quran. Surah Qaf ayat 22. Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa saat sakaratul maut mencapai titik ini, sensor fisik manusia berhenti berfungsi sebagai penghalang. Manusia tidak lagi melihat tembok, atap, atau orang-orang di sekitarnya dengan cara yang biasa. Mata batinnya dipaksa untuk menyaksikan realitas yang selamat hidup hanya menjadi kabar gaib. Ia mulai melihat sosok-sosok yang tidak terlihat oleh mata orang sehat, para malaikat yang turun dari langit untuk menjemput ruhnya. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menambahkan bahwa pada saat kasif terjadi, malaikat maut tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum diperlihatkan kepadanya kedudukan terakhirnya. Jika ia adalah orang yang beriman, ia akan melihat taman-taman surga dan para malaikat rahmat yang membawa kain sutra bercahaya serta aroma wewangian yang tak tertandingi. Sebaliknya, bagi mereka yang berlumur dosa, yang terlihat adalah sosok-sosok hitam yang menakutkan, malaikat azab yang membawa kain kasar dari neraka. Para kiai Nusantara dalam berbagai pengajian Kitab Kuning sering menyebutkan bahwa di fase inilah seseorang mulai mendelik atau matanya terbelalak menatap ke satu titik dengan intensitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena ia terpaku melihat keagungan atau kengerian pemandangan akhirat yang tiba-tiba hadir di depannya. Ia menyadari bahwa segala yang ia sombongkan di dunia harta, pangkat, dan kekuatan ternyata tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan kenyataan metafisika yang kini ia saksikan. Kasif adalah titik tanpa harapan bagi mereka yang ingin bertobat, karena iman barulah dianggap sah ketika seseorang percaya pada yang gaib tanpa melihatnya. Ketika tabir sudah robek dan yang gaib menjadi nyata syahadah, maka tertutuplah pintu perubahan. Seseorang yang sedang sakaratul maut ingin sekali berteriak dan menceritakan kepada keluarganya tentang apa yang ia lihat. Namun lidahnya sudah terkunci oleh kehebatan pemandangan tersebut. Ia kini benar-benar terisolasi dalam penglihatan barunya, sendirian menghadapi transisi menuju dimensi yang abadi. Ketika ruh telah meninggalkan kaki dan paha, ia mulai berkumpul di area dada, sebuah fase yang sering disebut sebagai puncak dari perjuangan fisik manusia di ambang maut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggambarkan fase ini sebagai kondisi di mana seseorang merasa seolah-olah langit telah runtuh menimpa bumi dan ia berada tepat di tengah-tengahnya. Rasa sesak yang dialami bukan sekadar karena kekurangan oksigen secara medis, melainkan akibat tekanan spiritual yang maha dahsyat pada pusat kehidupan raga. Seseorang yang berada di titik ini akan merasakan dadanya dihimpit oleh kekuatan yang tak kasat mata. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyaihul Ibad mengutip bahwa maut disebut sebagai sakarat, mabuk, atau hilang kesadaran karena dahsyatnya rasa sakit yang melumpuhkan akal sehat. Setiap tarikan napas di fase ini menjadi perjuangan hidup dan mati. Udara seolah-olah menghilang dari ruangan, membuat si sakit menganga lebar mencari napas. Namun yang masuk hanyalah rasa perih yang semakin dalam. Secara batiniah, ini adalah momen putusnya ribuan urat nadi yang menghubungkan nyawa dengan organ vit. Para ulama klasik memberikan perumpamaan bahwa rasa sakitnya setara dengan ditusuk oleh 300 pedang sekaligus pada satu titik yang sama. Bayangkan sebuah mesin yang sedang berputar kencang, lalu dipaksa berhenti seketika. Setiap roda gigi yang patah dan kabel yang putus menimbulkan getaran hebat yang merusak seluruh fondasi bangunan. Begitulah raga manusia saat jantung mulai kehilangan iramanya dan paru-paru dipaksa menyerahkan fungsinya. Dalam tradisi Kiai Nusantara, fase ini ditandai dengan munculnya suara napas yang berat dan serak, yang dalam istilah agama disebut sebagai gargarah, suara nafas di tenggorokan. Ini adalah alarm terakhir bahwa ruh sudah berada di pintu keluar. Di saat-saat ini, seseorang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluh atau mengerang. Seluruh energi yang tersisa digunakan hanya untuk satu tarikan napas pendek yang terasa sangat berat, seolah ia sedang mendaki gunung yang sangat tinggi dengan beban ribuan ton di pundaknya. Sesaknya dada ini adalah simbol ketidakberdayaan mutlak di hadapan maut. Segala harta
jabatan, dan kekuatan fisik yang pernah dibanggakan runtuh, tak tersisa. Manusia dipaksa untuk menyadari bahwa ia hanyalah hamba yang sangat lemah, yang untuk menghirup satu tarikan napas terakhir pun, ia harus memohon rahmat dan pertolongan dari Sang Pencipta. Ini adalah fase yang paling dikhawatirkan oleh para kekasih Allah, Arif Billah, sebuah titik krusial yang disebut sebagai fitnah al-mamat, ujian kematian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada saat-saat sakaratul maut, iblis mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung manusia. Ini adalah kesempatan terakhir bagi iblis untuk menjatuhkan anak cucu Adam ke dalam jurang kekufuran sebelum nyawa melewati kerongkongan. Iblis tidak datang dengan wajah yang menakutkan, melainkan dengan tipu daya yang sangat halus. Ia memanfaatkan rasa sakit yang luar biasa dan kaburnya kesadaran manusia untuk melakukan infiltrasi spiritual. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menyebutkan bahwa setan-setan akan menampakkan diri dalam wujud sosok-sosok yang paling dicintai dan dipercayai oleh si sakit, seperti orang tua yang telah wafat, kakek nenek, atau guru spiritualnya. Sosok-sosok palsu ini akan membisikkan keraguan yang mematikan. Mereka akan berkata, "Wahai anakku, aku telah mendahuluimu ke alam sana, dan aku dapati bahwa agama yang kau peluk selama ini salah. Matilah dalam keadaan memeluk agama lain, Yahudi atau Nasrani, agar kau selamat dari siksaan ini di saat akal manusia sedang lumpuh oleh pedihnya sakaratul maut." Bisikan ini menjadi ujian iman yang sangat berat. Jika seseorang tidak memiliki keteguhan tauhid yang telah mendarah daging, ia mungkin akan goyah dan mengikuti ajakan tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Qatrul Gates menekankan bahwa hanya hamba-hamba yang mendapatkan hidayah, maunah, pertolongan khusus yang mampu tetap teguh. Kekuatan untuk menolak bisikan setan di saat kritis ini bukan berasal dari kecerdasan logika, melainkan dari pancaran cahaya iman di dalam hati. Pertempuran ini terjadi di dimensi batin yang sangat dalam, sebuah perang tanding antara suara kebenaran dari tuntunan talqin keluarga di telinga si sakit dengan bisikan kesesatan yang ditiupkan iblis langsung ke dalam jiwanya. Para kiai Nusantara selalu menekankan pentingnya membimbing orang yang sakaratul maut dengan kalimat La ilaha illallah secara terus-menerus dan lembut. Kalimat ini berfungsi sebagai perisai cahaya yang menghalau bayang-bayang setan. Peperangan ini adalah titik nol sejarah manusia. Apakah ia akan kembali kepada Tuhannya dengan kemenangan iman husnul khatimah, atau justru terjatuh dalam kekufuran di detik-detik terakhir hidupnya? Inilah saat di mana seluruh amal ibadah seumur hidup dipertaruhkan dalam satu ujian final yang maha dahsyat. Inilah salah satu fase yang paling menyesakan bagi jiwa manusia, ketika kesadaran batin masih terjaga sepenuhnya, namun raga telah kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Fenomena ini sering disebut sebagai kuncinya lisan di ambang maut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rasa sakit yang menjalar dari jantung telah melumpuhkan seluruh saraf motorik, termasuk saraf-saraf yang menggerakkan lidah dan pita suara. Pada titik ini, lidah terasa menjadi sangat berat, kaku, dan seolah-olah membengkak hingga memenuhi rongga mulut. Seseorang yang sedang sakaratul maut mungkin mendengar dengan sangat jelas isak tangis keluarganya atau bimbingan talqin, ucapan La ilaha illallah yang dibisikkan ke telinganya. Namun, meskipun jiwanya berteriak ingin mengikuti kalimat tersebut, fisiknya tidak lagi merespon. Ada tembok besar yang memisahkan antara kemauan hati dan kemampuan lidah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Gates menekankan bahwa kefasihan lisan di akhir hayat bukanlah hasil dari latihan vokal atau kepintaran berbicara di dunia. Kemampuan untuk menggerakkan bibir, mengucapkan kalimat tauhid di saat sakaratul maut adalah murni anugerah dan buah dari kebiasaan hati semasa hidup. Jika hati seseorang semasa hidupnya lalai dari mengingat Allah, maka di saat-saat kritis ini Allah akan membiarkan lidahnya terkunci sebagai bentuk keadilannya. Para kiai Nusantara dalam tradisi ngaji kitab sering menggambarkan kondisi ini sebagai momen isolasi total. Si sakit terjebak di dalam tubuhnya sendiri yang sedang hancur. Ia ingin menyampaikan pesan terakhir, ingin meminta maaf atas kesalahan masa lalu, atau ingin menyatakan keimanannya. Namun yang keluar hanyalah desisan napas yang berat atau bunyi serak di tenggorokan gara-gara
keluh dan kaku lidah ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi mereka yang masih hidup, bahwa kesempatan untuk berucap syukur, berzikir, dan meminta maaf memiliki batas waktu yang pasti. Di hadapan maut, segala kehebatan retorika manusia runtuh. Hanya amalan batin yang telah mendarah daging yang akan menjadi suara sejati bagi seorang hamba di hadapan para malaikat dan Sang Pencipta. Ketika lidah telah keluh dan raga tak lagi mampu merespons dunia, jiwa manusia memasuki fase refleksi yang paling menyakitkan, yaitu munculnya penyesalan yang mendalam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa pada saat sakaratul maut, tabir kepalsuan dunia benar-benar tersingkap. Manusia tiba-tiba menyadari betapa waktu yang ia miliki selama puluhan tahun di dunia terbuang sia-sia untuk mengejar sesuatu yang kini tidak bisa membantunya sedikit pun. Penyesalan ini bukan sekadar rasa sedih biasa, melainkan keputusasaan yang menghujam jiwa karena ia melihat jarak yang begitu lebar antara amal yang ia bawa dengan tuntutan akhirat yang ada di depannya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, di mana manusia memohon dengan sangat, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Namun, permintaan ini datang di saat pintu tobat telah tertutup rapat. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa tobat hanya diterima selama nyawa belum sampai di tenggorokan malam. Yugargir. Di fase ini, si sakit melihat harta bendanya, pangkatnya, dan segala kemewahan duniawinya hanyalah tumpukan debu yang tak bermakna. Ia menyadari bahwa ia telah menukar sesuatu yang kekal akhirat dengan sesuatu yang fana dunia. Para kiai Nusantara sering menggambarkan momen ini dengan nasihat tentang kesia-siaan harta warisan. Si sakit melihat orang-orang di sekitarnya menangis. Namun, di dalam batinnya ia merasa merana karena ia tahu bahwa sebentar lagi harta yang ia kumpulkan dengan susah payah akan berpindah tangan, sementara ia harus mempertanggungjawabkan setiap sennya sendirian. Rasa sesal muncul karena ia belum sempat meminta maaf atas kezaliman yang dilakukan, belum sempat melunasi hutang-hutang spiritualnya, dan belum cukup mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang di alam barzah. Penyesalan yang terlambat ini adalah siksaan batin yang mendahului siksaan kubur. Ia adalah kesadaran yang datang saat kesempatan untuk berubah telah lenyap. Manusia baru benar-benar bangun dari tidurnya di dunia saat maut menjemput. Namun, saat ia terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di ambang pintu keberangkatan yang tak bisa ditunda lagi. Pada tahap ini, sebelum ruh benar-benar tercerabut sepenuhnya, manusia mengalami sebuah fenomena spiritual yang luar biasa. Pemutaran ulang seluruh rekaman kehidupannya dalam sekejap mata. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa memori manusia sesungguhnya bersifat kekal di dalam jiwa. Ia hanya tertutup oleh hiruk-pikuk urusan duniawi. Namun, saat sakaratul maut, memori ini dipaksa keluar sepenuhnya sebagai bentuk pertanggungjawaban awal. Setiap detik yang pernah dilalui, setiap kata yang pernah diucapkan, bahkan niat yang paling tersembunyi di dalam palung hati, semuanya muncul kembali dengan kejernihan yang mengerikan. Seseorang tidak lagi hanya mengingat, tetapi seolah-olah menyaksikan kembali setiap fragmen hidupnya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan bahwa pada saat itu, amal perbuatan seseorang akan mulai mengambil wujud yang mendampinginya. Jika amalannya baik, ia akan melihat rangkaian kejadian yang indah dan menyejukkan batin. Namun, bagi ahli maksiat, ia akan dipaksa menonton kembali setiap kezaliman dan dosa yang pernah ia anggap remeh. Para kiai Nusantara sering menggambarkan fase ini sebagai sidang batin sebelum sidang di hadapan Sang Pencipta. Seluruh lembaran hidup diputar secepat kilat, namun sedetail mikroskop. Kejadian yang sudah dilupakan selama puluhan tahun tiba-tiba hadir kembali dengan dampak emosional yang sama kuatnya seperti saat kejadian itu berlangsung. Seseorang tidak bisa memalingkan wajah atau menutup mata dari tayangan ini. Ia dipaksa menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng. Disinilah letak kengerian yang hakiki bagi mereka yang lalai. Kesadaran bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari catatan malaikat rakib dan atid. Sosok amalnya mulai menampakkan
hakikat aslinya. Amal syalih muncul bagaikan cahaya yang memberi kekuatan di tengah pedihnya maut. Sementara dosa-dosa muncul bagaikan kegelapan yang mengepung. Di detik-detik terakhir ini, harga diri, jabatan, dan pujian manusia di masa lalu terasa sangat hampa, menyisakan manusia yang berdiri, telanjang, di hadapan rekaman sejarah hidupnya sendiri. Ini adalah fase keterasingan yang paling absolut, di mana dinding pemisah antara dimensi dunia dan dimensi barzah menjadi semakin tebal bagi si sakit. Secara fisik, ia mungkin masih berada di tengah kerumunan keluarga yang menangis. Namun secara spiritual, ia telah berada di lorong yang sunyi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa pada tahap ini, seseorang mengalami kondisi di mana indranya mulai terputus dari frekuensi duniawi. Si sakit mungkin melihat bibir keluarganya bergerak, merasakan guncangan tangan mereka yang memegang tubuhnya, atau mendengar isak tangis yang memanggil namanya. Namun, semua itu terasa sangat jauh, bagaikan suara yang terdengar dari balik tembok yang sangat tebal atau dari kedalaman samudra. Ia berada dalam kondisi tuli terhadap urusan dunia, namun sangat tajam terhadap panggilan akhirat. Ia ingin sekali berteriak kepada mereka yang hidup, "Jangan tangisi ragaku, tapi doakanlah keselamatanku." Namun ia tidak lagi memiliki jembatan komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah meriwayatkan bahwa orang yang sedang sakaratul maut mendengar dengan sangat jelas apa yang tidak didengar oleh orang sehat. Ia mendengar percakapan para malaikat yang sedang berdebat tentang ruhnya. Ia mendengar suara alam barzah yang mulai menyapanya, sementara suara manusia di sekitarnya hanya menjadi dengung yang tak bermakna. Para kiai Nusantara sering mengingatkan para pelayat agar tidak membicarakan harta warisan atau urusan duniawi di depan orang yang sedang sakaratul maut, karena meskipun ia tampak tak sadarkan diri, batinnya mendengar, dan hal itu akan menjadi siksaan mental yang luar biasa pedih baginya. Kesunyian ini adalah isolasi total. Manusia dipaksa menyadari hakikat tunggal keberadaannya. Ia datang ke dunia sendirian, dan kini ia harus pergi menghadapi takdirnya sendirian. Sebanyak apapun orang yang mencintainya mengelilingi tempat tidurnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggantikannya. Merasakan satu detik pun pedihnya maut, ia benar-benar terputus dari hiruk-pikuk kehidupan. Yang tersisa hanyalah dialog bisu antara dirinya dengan amalnya, di bawah pengawasan para malaikat yang telah mengepung singgasana nyawanya. Sebagai kontras yang memberikan harapan di tengah kengerian sakaratul maut, segmen ini menggambarkan akhir perjalanan para kekasih Allah, waliullah, dan hamba-hambanya yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa bagi jiwa yang tenang, an-nafsal mutmainnah, sakaratul maut bukanlah sebuah teror yang mematikan, melainkan sebuah perjumpaan yang telah lama dirindukan. Meskipun rasa sakit fisik secara manusiawi mungkin tetap ada sebagai penggugur dosa terakhir, rasa sakit itu tenggelam dalam samudra kelezatan spiritual yang luar biasa. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menggambarkan bahwa malaikat maut datang kepada mereka dalam wujud yang paling indah, berwajah cerah laksana matahari, dan menebarkan aroma harum yang lebih wangi daripada kasturi surga. Alih-alih mencabut nyawa dengan paksa, malaikat menyapa dengan salam yang lembut dan penuh penghormatan. Sebagaimana firman Allah, "Salamun alaikum, keselamatan bagimu." Ruh mereka keluar dengan sangat halus. Digambarkan dalam hadis syahih seperti tetesan air yang jatuh dengan tenang dari mulut teko, tanpa ada hambatan, robekan, maupun guncangan yang menyiksa. Para kiai Nusantara dalam tradisi pesantren sering menceritakan karomah para ulama saat wafat sebagai bukti nyata ketenangan ini. Ada yang wafat dalam keadaan tersenyum, seolah sedang melihat pemandangan yang sangat indah. Ada yang sempat merapikan pakaiannya sendiri dan berwudu sebelum berbaring. Bahkan ada yang menghembuskan napas terakhir tepat saat dahinya menyentuh bumi dalam sujud. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Gates menyebutkan bahwa bagi mereka, tabir kasif yang terbuka memperlihatkan bidadari, taman-taman surga, dan keridaan Allah, sehingga fokus mereka teralihkan sepenuhnya dari pedihnya maut menuju pesona keindahan akhirat. Ketenangan ini adalah buah dari keteguhan iman, istiqomah selama hidup. Di saat orang lain didera ketakutan hebat dan godaan iblis yang manipulatif,
para waliullah justru mendapatkan keteguhan sabit dari Allah. Mereka tidak lagi melihat dunia yang mereka tinggalkan sebagai sebuah kehilangan yang menyedihkan, melainkan melihat kematian sebagai kepulangan yang hakiki menuju sang kekasih. Wajah mereka seringkali memancarkan cahaya nur yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, meninggalkan kesan mendalam bahwa bagi hamba yang beriman, kematian hanyalah sebuah jembatan pendek yang menghubungkan seorang pencinta dengan Yang Maha Pengasih. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan Sakaratul Maut, segmen ini menjadi peringatan keras tazkirah tentang akhir hayat golongan yang zalim, sombong, dan menentang syariat Allah. Jika bagi para kekasih Allah ruh keluar laksana tetesan air yang tenang, maka bagi golongan ini, kematian adalah prosesi pengusiran paksa yang penuh dengan kehinaan. Dalam kitab At-Tadskirah, Imam Al-Qurtubi melukiskan pemandangan yang mengerikan berdasarkan Nash Al-Quran QS Al-Anfal 50. Beliau menjelaskan bahwa saat nyawa para penentang dicabut, malaikat maut dan pasukannya datang dengan wajah yang sangat gelap dan menakutkan. Mereka tidak hanya mencabut nyawa, tetapi juga memukul wajah dan punggung si sakit. Pukulan ini bukan bersifat fisik yang terlihat oleh mata manusia yang menunggu, melainkan pukulan metafisika yang getarannya menghancurkan batin si sakit. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin merinci bahwa ruh orang yang zalim sangat enggan untuk keluar karena ia telah melihat dengan mata batinnya kasif tempat kembalinya yang penuh siksa. Ruh tersebut mencoba bersembunyi di sudut-sudut tubuh, mencengkeram setiap urat dan sendi agar tidak terpisah dari raga. Oleh karena itu, malaikat maut menariknya dengan paksa menggunakan alat yang diibaratkan sebagai safut sebatang besi panas yang memiliki banyak cabang duri yang bengkok. Bayangkan sebuah kain sutra yang basah diletakkan di atas semak berduri, lalu ditarik dengan satu sentakan keras. Setiap duri akan merobek surat-surat sutra tersebut hingga hancur berkeping-keping. Begitulah analogi yang diberikan para ulama tentang bagaimana urat nadi, syaraf, dan jiwa orang yang zalim tercerabut dari raganya. Rasa sakitnya merupakan akumulasi dari seluruh dosa yang ia anggap remeh semasa hidup. Para kiai Nusantara dalam wejangan, mereka sering menyebut fase ini dengan istilah nyowo sing dipaksa, nyawa yang dipaksa. Wajah si sakit seringkali menampakkan ekspresi kengerian yang tak tertahankan. Warnanya berubah gelap dan tatapannya mencerminkan keputusasaan yang absolut. Ruh tersebut dilempar keluar dari jasad dalam keadaan terhina, ditolak oleh pintu-pintu langit, dan menebarkan aroma yang sangat busuk bagi penghuni alam malakut. Ini adalah hukuman awal, sebuah mukadimah sebelum mereka benar-benar memasuki kegelapan alam barzah. Segala kengerian dan ketenangan yang telah kita bahas dalam 12 segmen ini adalah kepastian yang tidak mengenal negosiasi waktu. Maut adalah cermin dari kehidupan. Barang siapa yang menghiasi hidupnya dengan ketaatan, ia akan dijemput dengan kemuliaan. Barang siapa yang menghiasi hidupnya dengan pembangkangan, ia akan dijemput dengan kekerasan. Setelah melewati 12 gerbang penderitaan dan perjuangan spiritual yang dahsyat, tibalah kita pada titik di mana raga tak lagi memiliki beban. Sakaratul maut telah usai, meninggalkan jasad yang membeku sebagai saksi bisu. Berakhirnya pengabdian di alam materi. Namun, bagi ruh, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang menuju alam barzakh. Dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dijelaskan bahwa sesaat setelah terpisah dari raga, ruh manusia berdiri di samping jasadnya. Ia menyaksikan dengan kesadaran yang tajam segala sesuatu yang terjadi. Ia melihat air mata keluarganya, mendengar isak tangis yang memanggil namanya, bahkan melihat jasadnya sendiri dimandikan dan dikafani. Namun, ada tembok transparan yang membuatnya tidak lagi bisa menyentuh atau menghibur mereka yang ditinggalkan. Ia kini telah menjadi orang asing di rumah yang ia bangun sendiri dengan susah payah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan nasihat penutup yang menggetarkan batin. Beliau mengingatkan bahwa maut adalah pemutus segala kelezatan, segala jabatan yang dikejar, harta yang ditumpuk, dan raga yang dipuja. Kini tidak lagi memiliki otoritas di hadapan barzah. Satu-satunya mata uang yang berlaku hanyalah amal syolih dan keteguhan iman. Manusia baru benar-benar terbangun dari mimpi dunianya saat matanya tertutup untuk selamanya. Para kiai Nusantara sering menutup wejangan tentang kematian dengan filosofi. Urip iku mung mampir
ngombe. Hidup itu hanya sekadar mampir minum. Kalimat ini bukan untuk mengecilkan arti kehidupan, melainkan pengingat agar manusia tidak terlena hingga lupa bahwa ada perjalanan besar yang menanti di depan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akbar, maut adalah nasihat yang paling diam, namun paling keras suaranya bagi mereka yang mau berpikir. Kini, pilihan ada di tangan setiap jiwa yang masih memiliki sisa napas. Apakah kita akan mempersiapkan kepulangan ini dengan sebaik-baik bekal, sehingga malaikat menjemput kita dengan senyuman rindu? Ataukah kita akan membiarkan diri kita terseret dalam penyesalan yang terlambat di saat pintu tobat telah terkunci rapat? Segala kedahsyatan sakaratul maut yang telah kita bahas adalah pengingat bahwa jatah waktu kita kian menyusut, dan setiap detik adalah langkah menuju pertemuan yang tak terelakkan dengan Sang Pencipta. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik, dan janganlah Engkau akhiri hidup kami dengan akhir yang buruk.